Di sini kami sebelum memaparkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti di dalam pemaparan kami sangat terbatas sesuai dengan kemampuan kami dan kegiatan kami, pengalaman kami yang sudah kami laksanakan. Namun kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tabloid Sinar Tani, yang mana kami selaku petani ditunjuk untuk mengikuti webinar Tabloid Sinar Tani ini. Jadi apabila nanti di dalam penyampaian kami ada yang kurang betul, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru kali ini saya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini karena sifatnya kami adalah petani biasa, pelaku petani. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri kami, yaitu nama saya Purwanto, Ketua Gabuktan Kolampiri Dalam 1, berasal dari Desa Kolampiri Dalam, Kecamatan Berambi, Kabupaten Barito Wala. Jadi di sini kami ingin memaparkan pengembangan budidaya tanaman terpadu di daerah irigasi rawa pasang surut. Karena kalau kita mengingat daerah irigasi pasang surut itu identik dengan kemasaman tinggi, identik dengan luapan air pasang surut, identik dengan musim tanam. Jadi untuk pertanian yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Barito Kuala, khususnya budidaya tanaman terpadu, ini pada awalnya pertanian yang berada di daerah kita, pertanian di daerah kami adalah pertanian tanam padi lokal yang dilaksanakan hanya 1 tahun sekali. Next, Pak. Jadi para petani termasuk saya yang ada di Barito Kuala itu hanya tanam 1 tahun sekali. Karena mengingat pada waktu itu sulitnya untuk di dalam pengaturan air irigasi, karena irigasi kita adalah irigasi pasang surut dari pertanian yang airnya yang diatur oleh air, bukan manusia yang ngatur oleh air, dibandingkan dengan irigasi teknis. Jadi kalau irigasi pasang surut itu kita ada pasang 1 dan ada pasang 2. Jadi kalau di daerah kita memang agak sulit untuk pengaturan airnya. Namun dari petani itu, dari kita memutar pemikiran, yaitu seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun dan tuntutan hidup bagi keluarga, maka kami selaku petani berinisiatif untuk memanfaatkan surjan atau membuat surjan untuk menanam tanaman yang lain. Pada waktu itu kita namakan dengan tanaman tumpang sari. Jadi seperti itu, seperti di gambar itu dulu tanaman tumpang sarinya. Namun sekarang diberi nama tanaman terpadu. Lanjut, Pak. Kemudian di tahun 2005 saya mencoba untuk menanam budidaya jeruk
yaitu jeruk varietas Siem Banjar. Setelah kita berusaha menanam di Surjan, ternyata hasilnya itu sangat memuaskan. Perkembangannya bagus, hasilnya sangat memuaskan, dan produktivitasnya sangat tinggi. Makanya sampai sekarang itu kita geluti sebagai penghasilan tambahan daripada petani. Bahkan sekarang bukan penghasilan tambahan, namun sekarang menjadi penghasilan utamanya di samping tanaman padi untuk jeruknya. Lanjut, Pak. Kemudian setelah kita mengembangkan itu dari pemerintah, itu tahun 2014, khususnya dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, ada program yang namanya program Diunggul dan Jeruk, atau diberi nama Gerakan Pertanian Tanaman Terpadu, itu tahun 2014. Nah, sejak itulah kami dan petani yang lain itu terus mengembangkan supaya pertanian terpadu di tempat kita itu akan menjanjikan sesuai dengan harapan-harapan kita. Kemudian lanjut, Pak. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2015. Tahun 2015 dengan program SL, Sekolah Lapang Gerakan Tanaman Terpadu, itu juga dari pemerintah, dan justru petani-petani termasuk saya juga mendapatkan ilmunya untuk mengembangkan budidaya tanaman terpadu itu. Kemudian lanjut, Pak. Kemudian pemerintah ada program lagi, yaitu tahun 2019, yaitu ada program yang namanya program Serasi, Selamatkan Rawa dan Sejahterakan Petani. Memang sangat betul sekali pemerintah meluncurkan program itu, karena untuk pembenahan infrastruktur di daerah pertanian kami. Karena di daerah pertanian kami tanpa adanya pembenahan dari pemerintah pun mungkin kurang optimal. Dan dengan program Serasi ini, infrastruktur dibikinkan oleh pemerintah, termasuk normalisasi saluran dan juga pembuatan saluran konektor, pembuatan saluran mikro. Itu dengan tujuan apa? Karena di tempat kita adalah kemasamannya tinggi. Kalau kita dibikinkan saluran konektor itu dengan tujuan untuk mengendapkan, yaitu yang namanya zat masam sebelum larut ke persawahan. Next, Pak. Jadi untuk itu kami selaku petani selalu mendambakan yang namanya program tersebut. Jadi yang tadinya kita tanam padi unggul, tanam padi setahun sekali, bahkan dengan kegiatan program-program ini kita bisa tanam setahun 2 kali mulai 2014, 2015, dan alhamdulillah dengan program Serasi kita bisa tanam 3 kali dalam setahun. Jadi setelah airnya itu diatur, bisa diatur dengan melalui pipa gurung-gurung dan sebagainya, kita bisa meningkatkan IP sampai IP 300. Di dalam pengembangan padi dan jeruk itu memang sangat bagus sekali, tidak berpengaruh kepada penghasilan daripada hasil padinya. Bahkan di dalam surjannya ditanami jeruk, bawahnya padi, itu padinya akan lebih bagus, karena
pupuk yang kita gunakan untuk memupuk jeruk juga akan larut ke tempat persawahan. Jadi sawah-sawah kita itu akan lebih subur dan menggunakan pemupukan akan lebih sedikit. Jadi di samping tanaman padi dan jeruk, kami juga menanam tanaman yang lain seperti lombok, seperti bawang daun, dan sayuran dan sebagainya. Itu semuanya itu adalah untuk menunjang kegiatan atau penghasilan daripada kita selaku pelaku petani. Dan untuk hasil padinya per hektar untuk gabah kering panen itu rata-rata hasil ubinan adalah 5,5 kilo setara dengan 8,8 ton untuk padi kering panen GKP-nya. Jadi untuk kering gilingnya rata-rata 6 ton per hektar. Alhamdulillah peningkatan mulai tahun kemarin itu adalah peningkatan yang sangat signifikan untuk kegiatan pertanian. Jadi ini tetap kita kembangkan terus, di samping untuk tanaman jeruk juga tanaman yang lain supaya penghasilan kami itu ada tambahannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Dan kami satu lagi mohon izin mengucapkan terima kasih yang banyak atas pemerintah yang telah membantu kami di program serasi sehingga kami selaku pengurus kebutuhan atau pribadi kami bisa meningkatkan hasil produksi dan juga untuk petani-petani yang lain kepada pemerintah pusat baik daerah maupun provinsi dan pusat. Itu program-program serasi ini kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuannya kepada kita selaku petani. Mungkin itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Ada salah hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.